Saudara, Keluaran 2018 dengan judul headline di depan, Who Needs Marriage? Siapa yang memerlukan pernikahan? Menurut survei dari majalah Time Magazine, saudara, dari ke lembaga PAW penelitian, saudara, dikatakan bahwa orang di Eropa dan di Amerika sudah lagi tidak mempercayai pernikahan. Angka mereka dari 40% melonjak hampir 70%. Mereka percaya untuk bersama nggak perlu menikah. Mereka percaya bahwa Sami-Eleven atau kumpul kebo, orang Indonesia bilang atau kumpul kebo, saudara. Kebo lagi kumpul semua. Mereka menganggap itu lebih baik daripada menikah kalau ujung-ujungnya kecewa. Bahkan tadi saya dapat DM dari seorang jemaat, saudara. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau cerita. Dia bilang, dia seorang SPG. Dari di sebuah mall di Jakarta, SCBD. Dia bilang gini sama saya, Pak, saya itu SPG, Sales Promotion Girl. Saya tuh suka dapet cowok-cowok minta nomor WA saya. Dengan alasan untuk menambah relasi. Dan beberapa waktu kemudian banyak cowok-cowok tersebut WA saya. Ngajak ngopi bareng, ngajak makan bareng. Bahkan beberapa dari mereka berani ngajak saya keluar kota bareng. Dan yang bikin saya kaget, Pak, karena mereka WA saya, dari WA mereka dengan profile picture-nya sama istrinya sama anaknya, Pak. Saya kaget, Pak. Bahkan beberapa dari mereka saya selidiki Instagram-nya, Kak. Instagram-nya mereka, rumah tangga mereka kayaknya baik-baik aja. Kejadian ini bikin saya trust issue sama rumah tangga, Kak. Kejadian ini bikin saya trust issue sama pernikahan. Masih ada nggak cowok baik di luar sana yang saya takut cowok yang di depan saya baik ternyata di belakang WA-in perempuan lain. Saya percaya banyak anak muda yang hari ini punya trust issue sama pernikahan. Saya percaya banyak anak muda yang hari ini bahkan mungkin berpikir nggak mau menikah. Karena gambaran pernikahan dalam otak mereka, gambaran pernikahan yang kacau balau. Mari kita buka firman Tuhan. Sama-sama kita akan mempelajari Injil Matius 19. Ayat ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 4 ayat atau 5 ayat ini. Ayat yang ketiga saya bacakan bagi saudara. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? 4 saudara. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi apa? Satu daging. Ayat yang ke-6 sama-sama kita baca 3, 2 ya. Demikianlah. Melainkan apa? Karena itu apa yang telah tidak boleh apa? Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa sesungguhnya Yesus ditanya oleh orang Farisi bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan, bilang amin dulu. Jadi pendapat dari Yesus tentang perceraian. Ada orang Farisi bertanya kepada mereka, bolehkah kita menceraikan pasangan kita dengan alasan apapun saja? Dan Yesus bilang, tidakkah kamu baca? Apakah kamu gak baca firman Allah, kata Yesus. Dan mereka berkata bahwa Yesus berkata tidak dapat, bagaimana apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh. Sebelum diberkati, saudara, air dan beras sebelum diberkati. Tapi ketika sudah diberkati di gereja, saudara jadi nasi. Saya ulang lagi, sebelum diberkati, saudara beras dan air. Tapi sesudah diberkati di rumah Tuhan, saudara bukan beras lagi, saudara bukan air lagi, saudara apa? Nasi. Kasih tahu sama saya bagaimana memisahkan beras dan tanpa ada air di dalam nasi. Kasih tahu sama saya bagaimana memisahkan air tanpa ada beras di dalam nasi. Yesus mengatakan mereka bukan lagi dua, tapi mereka apa? Lihat ke depan. Dua, satunya bukan begini. Tapi mereka dua bukan lagi menjadi dua, tapi menjadi seperti ini. Makanya Allah Tritunggal 3 di dalam 1, bukan begini. Bukan 3 tapi 1. Memang dari tadi pagi semuanya pendiam memang, saudara. Percayalah, saya sampai nanya ke Tuhan saksinya. Saya sampai nanya sama istri saya, is that okay saya khotbah ini? Tadi di jalan saya tanya sama tim saya, is that okay saya khotbah ini? Karena saya pun juga minder ngomong ini. Karena saya tahu banyak orang mengalami struggle sama rumah tangganya.
Saya tahu banyak rumah tangga hari ini di depan di gereja senyumnya udah kayak senyum Pepsodent. Keluarga mereka udah kayak keluarga iklan pemerintah. Tapi kenyataannya berantakan. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Yuk saudara, sabar sebentar, firman ini akan memberkati saudara. Katakan amin. Ayat yang ke-7 dan ke-8, yuk. 3, 2, ya, kata. Jika demikian, apakah Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang apa? Ayatnya yang ke-8 sama-sama kita baca. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah apa? Demikian. Jadi mereka bertanya lagi, lalu kalau gitu kenapa Musa kasih surat perceraian kepada mereka? Lalu kenapa Musa kasih surat perceraian kepada mereka? Demikian katanya. Tapi saya suka sekali Alkitab katakan, tidaklah demikian. Karena itu terjadi karena ketegaran hatimu, bicara mengenai karena kamu yang mau. Saya percaya di setiap rumah tangga yang bercerai, pasti ada salah satu yang memilih untuk gak ngampunin. Pasti ada salah satu yang memilih untuk gak maafin. Pasti ada salah satu yang memilih untuk gak mau tunduk sama Tuhan. Pasti ada salah satu yang memilih pendeta khotbah diem aja. Pasti ada salah satu yang memilih untuk demikian. Amin saudara. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Lalu apa sih pernikahan itu? Apa sih pernikahan itu? Apa kacamata Alkitab tentang pernikahan? Catat dalam catatan saudara. Yang pertama, marriage represents God on earth. Yang pertama adalah pernikahan menggambarkan Tuhan di bumi. Pernikahan adalah gambaran Tuhan di bumi. Kita buka firman Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 dan ke-27. Yuk sama-sama kita baca Tiberias Gading Nias. 3, 2, 1, ya. Baiklah menjadikan menurut gambar dan stop sampai di situ. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kata Alkitab bahasa aslinya imagode, bukan imatutu. Imatutu bahasa Ibrani kuno itu. Kita lihat ayat yang ke-27. Yuk sama-sama kita baca 27 is getting better. Sama-sama 3, 2, ya. Maka dan menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah. Jadi gambaran Allah di muka bumi ini adalah gambaran tentang pernikahan. Jadi gambaran Allah di muka bumi ini bukan hanya pria, bukan hanya wanita. Gambaran Allah di muka bumi ini adalah gambaran pria, wanita dalam pernikahan yang kudus. Katakan amin. Tahukah saudara, setiap kali iblis melihat pernikahan orang Kristen, iblis diingatkan tentang Allah. Saudara baca Alkitab saudara, bahwa Alkitab dibuka dengan kisah pernikahan Adam dan Hawa. Alkitab ditutup dengan kisah perkawinan anak domba Allah. Dan Yesus melakukan mukjizat pertama kali, bukan membangkitkan orang mati, bukan memberi makan 5.000 orang, tapi mukjizat pertama kali yang Yesus lakukan adalah di mana? Di pernikahan. That's why in the eyes of God, di mata Tuhan, marriage is so important. Pernikahan di mata Tuhan sangat penting. Hanya 2 lembaga yang Allah bangun di dunia. Yang pertama gereja. Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang yang mendirikan gereja, eklesia. Dan yang kedua adalah keluarga, adalah rumah tangga, marriage. Diam aja bos. Amin. That's why iblis benci banget sama pernikahan. Baca Alkitabmu. Ketika Adam masih sendirian, iblis belum serang. Tapi ketika Adam mulai bersama dengan Inul, cuma Adam kumis. Ketika Adam sendirian, iblis belum ganggu. Tapi ketika Adam mulai sama Hawa,
Iblis mulai bilang, gawat nih. Karena mereka adalah gambaran dari Allah. Baru iblis datang dalam rupa ular. See? Marriage, pernikahan adalah gambaran Allah di muka bumi. That's why iblis benci banget sama pernikahan. Pak, tapi gimana Pak kalau pasangan kita selingkuh Pak? Kan dulu ada toko Pak, yang karena pasangannya selingkuh, zina, maka bisa diceraikan. Kita perlu belajar bahasa aslinya. Bahasa aslinya mengatakan itu pornea, bukan zina sekali. Tapi bahasa aslinya pornea gambarannya seperti pasanganmu menjadi PSK, jadi pelacur, tidur dengan binatang lain, tidur dengan binatang, dan tidak merasa salah, dan tidak mau bertobat. Allah bukannya kasih izin, tapi Allah diperbolehkan, tapi itu bukan kehendak Allah. Kalau saudara jalan di jalan tol, ada putar balik, disoreng, dilarang putar balik. Kecuali. Saya ganti khotbah aja saudara ya. Tema khotbah saya diberkati seperti sungai. Ya. Artinya gini. Bukan kalau pasanganmu gagal, kau tinggalin. Itu maksudnya. Bukan kalau pasanganmu salah, langsung kau bawa ke pengadilan. Itu maksudnya. Artinya ada pengampunan di sana. Ada belas kasihan di sana. Makanya iblis ketakutan sama pernikahan. Makanya muncul LGBTQ. Supaya laki-laki sama laki-laki, Adam dan Steve. Betul? Supaya Hawa dan, saya nggak tahu, Ayu atau Agus atau siapa lah. Kenapa? Makanya kenapa dibikin perasaan laki-laki suka sama laki-laki. Karena iblis akan will do anything with any cost untuk supaya anak Tuhan gak menikah. Supaya anak-anak muda takut sama pernikahan. Supaya anak-anak generasi di bawah saya gak percaya sama pernikahan. Supaya banyak pernikahan rumah tangga Kristen hancur berantakan. Karena iblis setiap kali melihat pernikahan Kristen, mereka melihat itu adalah gambaran dari Allah. Makanya pernikahan gak bisa cuma dua pihak. Pernikahan kekristenan gak boleh ada orang ketiga. Tapi harus ada pihak ketiga. Namanya siapa? Allah, Yesus. Amin. Makanya pernikahan kekristenan kalau cuma dua gak bisa. Harus ada tiga pihak. Husband, wife, God himself. Makanya disebut Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus jadi satu. Makanya pernikahan Kristen akan berhasil kalau suami, istri, Tuhan. Emosi bisa lama-lama. Amin. Kalau cuman saya mau bilang gak mungkin suami setia sama istrinya kalau gak ada Tuhan di hatinya. Gak mungkin istri setia sama suaminya kalau gak ada Tuhan di hidupnya. Impossible. Gak mungkin. Mustahil. Ya, gak mungkin. Ini yang disebut dengan yang namanya triangle marriage. Tampilkan gambarnya. Saya berharap ketika saya muda ada pendeta yang khotbah ini sama saya. Anak-anak muda, saudara gambarnya ilangin dulu, munculkan muka saya lagi. Bagi saudara yang sudah menikah, khotbah ini buat bahan pelajaran buat saudara dan saya. Bagi saudara yang belum menikah, khotbah ini bisa jadi persiapan buat saudara. Saya selalu bilang, orang yang baper, orang yang egois, orang yang self-center, orang yang gak bisa ngampunin, jangan nikah. Karena orang kayak gitu kalau nikah bikin susah pendeta. Amin. Triangle marriage ini gambaran tiga pernikahan, gambaran pernikahan. Saudara bisa lihat tadinya mereka jauh, betul apa tidak? Husband and wife ada space, ada jarak di antara mereka. Tapi ketika mereka saling bertumbuh, bisa lihat ke saya, gambarnya ilangin aja. Lihat ke saya, ketika mereka di sini jauh, tapi ketika mereka bertumbuh kepada Allah, growing to God, bertumbuh, suami bertumbuh sama Allah, istri bertumbuh sama Allah, dari jauh mereka jadi satu. Makanya Bu,
Biar suamimu cinta Tuhan, aman, gak akan selingkuh dia. Walaupun engkau mukamu udah mulai. Terjemahan bebas lah. Pak, kalau istrimu cinta Tuhan, istrimu rajin ibadah, istrimu sungguh-sungguh sama Tuhan, gak usah khawatir. Walaupun dia cerewet, gak akan selingkuh dia. Makanya banyak anak muda sekarang, banyak orang tua juga kalau nyuruh anaknya cari mantu, lu cari yang kaya lu. Pengajaran apa sih? Orang tua yang ngajar begitu bertobat di sini. Lu cari yang kaya lu, jangan yang miskin. Apaan sih? Yang benar lu cari yang cinta Tuhan. Kalau bisa kaya. Saya kan realitas. Tapi cinta Tuhan dulu. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak muda jangan cari yang ganteng. Wah ganteng pak, alisnya sampai kalau playboy, emang mau pacaran sama playboy? Diselingkuhin, digampar, dimaki. Ada anak muda tuh, Pak saya bingung pak. Pacar saya pak, tampar saya pak. Saya harus gimana ya? Putusin. Baru pacaran udah ditampar, nikah dimutilasi ngana. Tapi Pak, Tuhan kan maha pengampun Pak. Kita harus ngampunin. Ampunin muke-muke lo ini, bukan gua. Besok lagi Pak, saya dikatain anjing Pak sama pacar saya Pak. Apa yang saya lakukan? Putusin. Tak, saya bingung Pak. Kadang dikatain anjing, babi Pak. Kadang sapi, saya bingung saya yang mana Pak. Anak muda kalau baru pacaran, cowok mau maki pada orang tuamu gak pernah maki. Cowokmu pukul padahal orang tuamu gak pernah pukul. Pakai otakmu. Tinggalin. Kalau perlu laporin polisi. Ya, tampar aku mas, tampar. Laporin kalau ada cowok di sini main tangan sama perempuan, banci ngana. Banci pasti marah sama saya ini. Banci bilang, mohon maaf, nggak begitu kata Banci. Anak muda saya dengar baik, lantai 3, lantai 4, lantai 2 yang nonton streaming ini, pakai otakmu. Kalau baru pacaran, pacarmu udah nampar, udah mukul, udah maki-maki, tinggalin. Nggak ada harapan sama laki-laki kayak gitu. Jangan harap nanti nikah ada mukjizat, pakai otakmu. Yang kedua, emosi lama-lama di sini deh. Yang pertama, pernikahan adalah menggambarkan Allah di muka bumi. Sama-sama bilang sama saya, biar melalui pernikahan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, gambaran apa tentang pernikahan? Yang kedua, berapa minggu lalu Ibu Gembala ngajar ini dan saya diberkati. Yang kedua, bahwa pernikahan, marriage represents Christ and the church. Pernikahan mewakili atau menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya. Gambaran itu terletak dalam pernikahan. Mari sama-sama kita buka ayatnya dalam Efesus 5 ayat 31 dan ke-33. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Bersatu dengan, sehingga keduanya menjadi apa? Ayat 32, rahasia ini apa? Tetapi yang aku maksudkan ialah Kristus dan jemaat. 33, kasih keras suaramu. Bagaimanapun juga, kasihilah istrimu seperti, dan istri hendaklah menghormati. Alkitab mengatakan bahwa hubungan suami istri adalah gambaran dari hubungan Kristus dengan jemaat. Sebagai contoh, sederhananya seperti ini. Kalau kita para suami ditanya sama teman kita yang belum percaya. Teman kita tanya, apa yang akan terjadi kalau saya memberikan hidup saya kepada Kristus? Bagaimana cara Yesus memperlakukan saya? Bagaimana cara Yesus memberkati hidup saya ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita sebagai suami akan berkata demikian. Yesus akan memperlakukan kamu sama seperti saya, suami, memperlakukan istri saya. Dengan hormat, dengan cinta, dengan kasih sayang. Kalau istri-istri ditanya sama teman-temannya, teman-teman PKK-nya, teman-teman arisannya ditanya, bagaimana cara saya berdoa dengan Kristus? Bagaimana cara saya berdoa kepada Tuhan Yesus? Saya nggak tahu cara berdoa. Kau akan bisa menjawab, kau bisa berdoa dengan Kristus. Sama seperti saya ngomong sama suami saya.
Suami saya akan mendengar perkataan saya. Suami saya akan peduli sama saya. Tapi yang repot kebalik. Banyak suami-suami sama istri kasarnya minta ampun. Kalau sama orang lain aja, ramahnya minta ampun. Kalau orang lain yang ngomong, ih si ibu nggak apa-apa, bu sabar, ih ibu lucu deh. Tapi sama istri sendiri, gendut cepetan. Betul apa tidak? Banyak suami-suami kalau sama orang lain, oh manisnya minta ampun. Sama istri sendiri, galaknya minta ampun. Kebalik Pak, kebalik. Banyak juga istri-istri, makanya kita katakan dengan jelas. Kepada suami, Allah memerintahkan kasihi istri. Kepada istri, Allah memerintahkan hormati suami. Karena dari sananya bu, laki-laki dari sananya Allah taruh rasa ingin dihormati. Allah taruh rasa ingin dihargai. Allah taruh laki-laki pemimpin. Makanya laki-laki akan sakit banget hatinya kalau istrinya memimpin dia. Kalau istrinya melawan dia. Banyak istri-istri rumah tangga suaminya panglima, istrinya pangnam. Banyak rumah tangga, anak-anak di keluarga tahu betul siapa pemimpin di rumah tangga. Walaupun suaminya bilang saya pemimpin, anak-anak bilang enggak, mama pemimpin. Kalau papa bilang enggak, asal mama bilang iya, papa nggak usah dengerin. Bu, laki-laki butuh dihormati. Ada yang amin bu? Telat bu. Bu, laki-laki butuh dihormati. Laki-laki pemimpin bu, engkau tunduk bu, bukan tanduk. Engkau penolong bu, bukan penodong. Engkau domba bu, bukan kambing. Sampai sejauh mana saya harus tunduk sama suami saya Pak Pendeta? Selama nggak melanggar firman, selama nggak melanggar hukum, selama nggak merugikan orang lain. Para ibu, para istri, para wanita harus tunduk sama suaminya. Semua wanita katakan, rela nggak amin ya? Ya, Alkitab bahkan bilang begini, hai istri-istri, taatilah suamimu sama seperti gereja, jemaat menaati Kristus. Itu ayat yang kata demikian. Tapi kabar baiknya bu, ibu bisa tarik napas dengan lega hari ini. Pak, woi, belakang nggak denger lah, Pak diem aja diem. Pak, Tuhan bilang gini Pak, kasihi istri, sama seperti Kristus menyerahkan nyawanya kepada jemaat. Istri nggak bisa dikasarin bu, Pak nggak bisa. Istri nggak bisa dimaki-maki, nggak bisa. Kasihan perempuan, laki-laki kadang-kadang mulutnya kalau ngomong nggak pakai otak, nggak pakai otak. Kalau maki istri tuh makan dalam di sini, makan dalam, nyimpen dia. Kasihan. Kalau ngomong suami, aduh ampun. Kalau maki ampun. Kasarnya minta ampun, ngeri. Istri-istri cuman butuh dikasihi. Makanya ketika istri merasa tidak dikasihi, istri gak akan menghormati. Makanya ketika suami tidak merasa dihormati, maka suami gak akan mengasihi. Itu yang dipermainkan oleh iblis. Suami merasa gue gak dihormatin, istri merasa gue gak dikasihin, dan mulailah main di situ. Dan ketika suami keluar ketemu perempuan lain yang bilang, mas mau apa? Mau kopi ya mas? Aku siapin ya. Suami ngerasa apa? Dia perhatiin sama gue, dia hormati gue. Makanya ketika istri-istri di luar sama supirnya dengerin ceritanya, supirnya muji-muji dia. Banyak ibu-ibu selingkuh sama supirnya, sama orang dekatnya. Di sini nggak ada, di Zimbabwe. Rumah tangga Kristen adalah gambaran dari perwakilan hubungan Yesus dengan jemaatnya. Katakan amin. Suatu hari saya pelayanan di daerah Cawang belakang, daerah yang middle, menengah ke bawah. Jadi yang gang kecil, tahu kan? Gang kecil gitu, pokoknya daerah Selam, gang kecil. Saya jalan masuk ke dalam karena mobil saya nggak bisa masuk, pesawat nggak bisa mendarat.
Jadi saya jalan, itu jalannya cuma satu jalur kecil. Kalau motor lewat kita harus di samping pintu rumah orang gitu. Ya 2 motor mungkin, itu pun harus gitu-gitu. Jalan, terus sambil jalan saya lihat di sekitar rumah itu depan pintunya ada lukisan-lukisan. Tulisan-tulisan kaligrafi. Kayak gitu, kedengeran juga ya sama aja ya. Terus tulisan kayak gitu. Oh ya ini sahabat seberang kita. Saudara kebangsaan kita. Tapi di tengah saya jalan, masuk ke dalam karena saya mau ibadah tutup peti. Ada jemaat kita daerah Cawang sana, masuk ke dalam. Ada rumah yang depannya kalender. Kalender ada domba-domba dan Yesus lagi gendong domba, tahu ya? Ya kan kita suka bilang itu domba yang digendong, aku pengen jadi domba yang digendong. Kita suka gitu kan ya. Padahal domba yang digendong itu domba yang paling nakal. Iya benar. Ya ini beneran loh. Iya ini bener. Kenapa digendong? Karena kakinya patah. Jadi digendong. Kenapa kakinya patah? Karena dia suka lari-lari. Daripada bahaya dimakan sama serigala atau celaka, makanya digendong sama gembalanya. Jadi jangan lagi kalau lihat lukisan, pengen dong jadi domba yang digendong. Nanti Tuhan bilang, kok nggak tahu apa yang kau minta, katanya. Jadi saya jalan, saya lewatin. Saya ibadah, tutup peti, beres tutup peti, balik lagi ke tempat yang tadi. Jalan lagi, saya lihat, karena kan mobil saya nggak bisa masuk, pesawat saya nggak bisa mendarat. Saya jalan, terus rumah yang gambar lukisan kalender Yesus itu, pintunya kebuka. Saya kan pendeta yang cukup kepo kan. Jadi saya pelan-pelan, terus saya kaget. Karena dari dalam keluar gini, pokoknya ini mulut kecil ya. Tapi kalau lagi marah, satu ragunan muat di sini. Ini kau, guguk kau, ini kau. Terus saya gitu kan, saya kaget. Terus di sampingnya ada tetangga yang itu lagi ngejemur. Terus lihat itu, terus lihat saya. Iya, lihat saya bener. Masa lihat saudara, kan saudara nggak ada di situ. Terus dia lihat saya sambil ngomong begini. Itu mah biasa pak, ribut mulu tiap hari katanya. Orang Kristen pak. Saya kan pendeta ya. Saya kan pendeta dong. Dengar dia bilang, orang Kristen pak. Saya mau bilang, iya. Saya jalan. Saya bisa nangkap gak maksud saya? Dia mau ceritain apapun soal Yesus sama tetangganya, gak laku. Dia mau ngomong apapun soal Yesus sama Pak RT-nya, gak laku. Action speak louder. Cara bapak-bapak di sini melakukan istrimu akan dilihat bukan saja sama orang lain, anakmu juga lihat. Oh gini toh cara memperlakukan istriku nanti. Oh gini toh cara memperlakukan suamiku nanti. Maka selalu saya mau bilang sama saudara, itulah sebabnya pernikahan sangat penting di mata Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, puji Tuhan, poin terakhir. Ya, this is not easy for me, ini gak mudah buat saya. Tapi saya melakukan ini karena saya pengen saudara diberkati. Karena saya rindu keluarga-keluarga Kristen, kalau suami istri kuat, nempel sama Tuhan, anak-anak pasti kuat dan bahagia. Amin saudara. Ayo kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. As simple as that. Sesederhana itu. Kalau papa mama ribut mulu, berantem terus. Kalau anakmu gak ditangkap Tuhan, anakmu pasti ditangkap sama iblis. Makanya banyak orang tua berantem, ribut, gak mikirin anak. Kalau kau berantem, kalau kau masih punya otak, jangan depan anak. Kasar ya omongan saya ya. Saya bukan kasar, saya sayang sama saudara. Kalau berantem jangan depan anak. Masih kecil, anak saya masih bayi. Psikolog bilang ada inner child, inner memory, child memory. Yang gak sadar ketika dia besar, itu tuh keluar.
Yang ketiga, yang terakhir. Marriage represents covenant. Pernikahan menggambarkan covenant atau perjanjian. Pernikahan kekristenan bukan kontrak. Pernikahan kekristenan adalah covenant, adalah perjanjian. Katakan amin. Adalah apa saudara? Maliaki 2 ayat yang ke-14. Yuk sama-sama kita baca. Saya akan selesai sebentar lagi. Maliaki 2 ayat yang ke-14. 3, 2, 1, ya. Yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu. Dan orang Israel bertanya, ini perjanjian lama. Orang Israel bertanya kepada Allah, mengapa Allah tidak memberkati kami? Orang Israel bertanya kepada Allah, mengapa Allah, apa yang kami kerjakan ada semak duri, ada belang pelompat, ada belang pelap. Mengapa kami nggak diberkati? Mengapa keadaan kami nggak makin baik? Tampilkan ayatnya. Ini jawaban Allah kepada bangsa Israel. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Kata Tuhan. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Ingat Pak, istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Biar jelas nih ayat. Istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Kalau suami gak setia sama istri, dengar perkataan saya. Langit jadi langit tembaga. Doamu mentok ke atas, berkatnya mentok di atas. Kalau istri gak tunduk, gak taat sama suami, dengar perkataan saya. Doamu mentok ke atas, berkatnya mentok di atas. Bahkan Pak Paryaji mendiang gembala mengajar dengan sangat luar biasa. Dengan kata-kata yang lain daripada yang lain. Pak Paryaji beliau ngomong begini. Kalau ada suami yang lupa dengan istrinya, nanti matinya, bangkitnya gak ke atas bicara surga. Tapi ke bawah, ke perut bumi bicara apa? Neraka. Kalau banyak suami berpikir istri saya gak tahu, Tuhan tahu Pak. Kalau banyak istri berkata, suamiku gak tahu, Tuhan tahu. Dan dengar baik perkataan saya, sehebat-hebat yang kau menyembunyikan perselingkuhanmu. Apa yang dilakukan di dalam gelap, kata Gembala Sidang, Pendeta Daryati Paryaji, akan dinyatakan di dalam terang. No hate, loves only. Gak ada kebencian sama di hati saya buat saudara. I do love you, jemaat yang kepadanya dipercayakan untuk saya layani hari ini. Marriage is the represents of the covenant. Pernikahan adalah gambaran dari yang namanya perjanjian. Pernikahan bukan kontrak. Apa bedanya kontrak dengan pernikahan dengan covenant? Saya tampilkan sama saudara. Perbedaan antara kontrak dengan covenant. Dalam kontrak kita melindungi hak kita serta membatasi tanggung jawab kita. Kalau saudara bikin kontrak bisnis sama orang, saudara akan melindungi hak saudara supaya saudara aman. Betul apa tidak? Sebisa mungkin tanggung jawab kita berkurang. Betul apa tidak? In covenant, tampilkan gambarnya. Di dalam covenant, kita melepaskan hak kita dan mengambil tanggung jawab kita. Anak-anak muda kalau saya jadi saudara, saya foto. Biar ingat. Yang kedua, apa perbedaan kontrak dengan covenant? Tampilkan tabelnya biar cepat saja. Dalam kontrak, ini yang slide selanjutnya. Ayo, bisa dibantu. Slide selanjutnya. Dalam kontrak, ini dia. Kontrak kewajiban saya harus. Dalam covenant, saya ingin. Dalam kontrak bersyarat, kalau kamu melakukan bagian kamu, saya akan melakukan bagian saya. Itu kontrak. Tapi dalam covenant tidak bersyarat. Saya akan melakukan bagian saya meskipun kamu tidak melakukan. Di dalam kontrak mencari keuntungan pribadi. Di dalam covenant mencari keuntungan pasangan. Di dalam kontrak apa yang akan terjadi. Di dalam covenant apapun yang terjadi. Di dalam kontrak, kompromi. Dalam covenant, pengorbanan. Ini kesukaan saya. Di dalam kontrak, temporer. Jika melanggar,
saya suk kamu. Kalau kamu gak sayang sama saya, kalau kamu jadi miskin, kalau kamu sakit, kalau kamu gak punya anak, kalau kamu gak bisa melahirin anak, kalau kamu gak sayang lagi sama saya, kita cerai. Itu kontrak. Tapi dalam covenant, saya akan tetap melakukannya sampai akhir hidup saya. That's why. Ya. That's why Yesus bilang begini, Allah bilang begini. Sekalipun kamu gak setia, aku tetap. Karena aku tidak dapat menyangkal diriku sendiri. Bedanya kontrak dalam covenant, sekarang dalam pernikahan. Screenshot, foto, capture. Dalam pernikahan, kontrak antara dua pihak. In covenant, kontrak antara tiga pihak. Suami, istri, dan Tuhan. Dalam kontrak mencari keuntungan bagi saya. Dalam covenant mencari kehendak Tuhan untuk yang terbaik bagi kita. By the way, setiap kali kita menikah dan diberkati oleh Tuhan di gereja, bilang amin dulu. Tuhan yang memberkati saudara, covenant saudara, memberi garansi. Memberi apa? Warranty. If your marriage, kalau pernikahanmu gak berjalan, kau bisa datang sama dia. Meminta garansi sama dia. Bukan kalau pernikahanmu bermasalah, kau ngomong sama orang. Bukan kalau pernikahanmu masalah, kau cerita sama orang. Kau datang sama yang memberkati pernikahan. Dan Tuhan akan memberi garansi sama saudara. Untuk memberkati pernikahan saudara. Amin. Dalam covenant, dalam kontrak, mengingat-ingat apa yang pernah dilakukan. Tapi dalam covenant, tidak mengingat kesalahan. That's why Yesus, Allah bilang apa? Aku tidak lagi mengingat dosa kamu. Dalam kontrak menghukum pelanggaran, kegagalan. Pokoknya kalau lo salah gue sikat. Tapi dalam covenant mengampuni kegagalan. Dalam kontrak bertujuan untuk menang, dalam covenant bertujuan untuk menyembah. Yang terakhir, dalam kontrak there is nothing personal, professional only. Tapi di dalam covenant it's all about personal. Semuanya personal. Amin. Doa saya, makanya saya dorong saudara ikut retret pasutri yang sudah menikah. Ya. Saudara daftar nggak masuk ke dompet saya. Tapi 3 hari 2 malam suami istri nangis sama Tuhan. 3 hari 2 malam suami istri cari Tuhan. 3 hari 2 malam suami istri merendahkan dirinya sama Tuhan. Oh come on. Saya percaya sesuatu yang hebat akan Tuhan kirim untuk suami istri itu. Yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Saya tutup dengan kisah ini memberkati saya. In the old covenant, di dalam perjanjian lama, Allah membuat covenant dengan bangsa Israel, betul? Allah bilang gini sama bangsa Israel, do this and I will bless you. Lakukan ini, aku akan berkati kamu. Lakukan ini, kalau kamu lakukan ini, aku lakukan ini. Kedua belah pihak. Dan bodohnya Israel bilang ini, oke, deal. Israel merasa mampu bisa memenuhi standarnya Allah. Alkitab mencatat, bahkan Musa belum turun dari gunung, masih membawa 2 tablet hukum Taurat, 5 di kiri 5 di kanan. Musa belum turun di bait perjanjian, tanda tangannya masih basah. Alkitab mengatakan Israel sudah mulai meninggalkan Allah. Betul apa tidak? In the old covenant. In the new covenant, di dalam perjanjian baru, ini kesukaan saya. Allah panggil manusia. Contohnya Gideon misalnya. Allah bilang sama Gideon, Gideon, aku akan berkati kamu. Aku akan angkat kamu. Aku akan jadikan kamu orang hebat, orang luar biasa. Kamu percaya itu? Aku percaya. Kata Tuhan kepada Gideon, oke, aku akan ini. Dan Tuhan bilang sama Gideon, oke, Gideon bagianmu melakukan. Terus Tuhan mikir. Tuhan panggil anaknya Yesus. Yesus anakku, kemari. Yesus datang kepada Allah Bapa. Dan Allah bilang sama Yesus, Yesus, Gideon gak akan bisa memenuhi standarnya Allah. Gideon pasti gagal.
Gideon pasti gak mampu. Gideon akan jatuh dalam dosa dan Gideon gak bisa menyelamatkan hidupnya dari dosa. Maukah engkau Yesus mati bagi Gideon? Maukah engkau Yesus menjadi perwakilan dari Gideon? That's why Alkitab katakan Yesus datang ke dunia tidak pernah berbuat dosa. Karena Yesus adalah perwakilan dari manusia. Maukah engkau Yesus mati buat Gideon? Maukah engkau Yesus menyelamatkan Gideon? Dan Yesus bilang, I do love Gideon. Aku sayang sama Gideon. Aku akan selamatkan Gideon. Dan lalu Allah Bapa ngomong sama Gideon. Tugasmu Gideon, bagianmu Gideon. Maukah engkau percaya Yesus mati bagimu, bangkit bagimu? Maukah engkau hidup seturut dengan kebenaran firman? Saya akan bilang sama Yesus, sama Allah, I do Lord, I do. In the new covenant, itu yang perlu kita lakukan. Percaya kepada Yesus, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Dan dari percaya jadi perbuatan. Dari perbuatan maka hidup kita pasti diberkati. Ketika saudara bilang, aku mau percaya, maka Allah bilang sama saudara, now you are on the covenant. Sekarang kamu berada dalam perjanjian dengan aku. Bilang kiri kanan saudara, kita berada dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, sama-sama angkat tanganmu, sama-sama angkat tanganmu. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya oleh darah Yesus, aku berada di dalam perjanjian yang baru. Aku berada di dalam anugerah, kebaikan, kasih sayangnya. Aku percaya keluargaku dipulihkan, diberkati. Aku berkemenangan melalui keluargaku, rumah tanggaku. Nama Yesus diberkati, dimuliakan, diagungkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kita katakan, tutup Alkitab saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sambil pegang tangan istri, suami, anak. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih. Sambil pegang tangan suamimu, istrimu, katakan mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari keluarga bangkit pada hari ini, bilang Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi. Ayo Pak, ayo Bu, bergandengan tangan, bilang melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, engkau para hamba Tuhan, mari layani Tuhan lebih lagi pada hari ini. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Sebab Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Biar suami istri hari ini saling mengampuni lebih sungguh. Biar para suami mengampuni istri dan anak-anak. Biar
istri, mengampuni suami dan anak-anak. Karena kita sadar Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni. Mengasihi, mengasihi, mengasihi. Sambil tutup matamu Pak, tutup matamu Bu, fokus sama Yesus. Anak muda, doa biar Tuhan menyiapkan masa depan yang indah. Sebab Tuhan lebih dulu. Firman ini bukan hanya untuk mereka yang sudah menikah, tapi untuk mereka yang bahkan belum menikah. Berdoa. Menikah adalah keputusan terbesar kedua dalam hidup ini setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah menikah, harganya terlalu mahal. Kalau hari ini kau anak muda dan rindu punya pasangan hidup, jangan menikah karena usia. Jangan menikah karena dipaksa. Hari ini doa, rendahkan hatimu, bilang Tuhan, biar aku bertemu dengan seorang pria, seorang wanita yang dari Engkau saja. Aku bisa salah, tapi Tuhan gak mungkin salah. Biar pria yang dari Tuhan, wanita yang dari Tuhan diberikan kepada saudara. Untuk engkau para suami istri, pegang tangannya. Iblis benci banget sama pernikahan. Karena setiap kali iblis melihat pernikahan, iblis diingatkan tentang Allah. Pernikahan adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, suami, istri, dan Tuhan adalah gambaran dari rumah tangga. Mau berapa lama lagi benci sama suamimu, Bu? Mau berapa lama lagi pahit sama istrimu, Pak? Mau berapa lama lagi diem-dieman? Mau berapa lama lagi nyimpen bangkai dalam hatimu? Mau berapa lama lagi kau biarkan rumah tanggamu diojok-ojok sama iblis? Mau berapa lama lagi engkau hidup dalam kutuk karena engkau gak mau tunduk sama Tuhan? Hari ini para suami, para istri, saya berikan waktu beberapa saat untuk doa sama Tuhan. Gak perlu lihat saya, hanya sama Tuhan. Biar rumah tanggamu berkemenangan, biar rumah tanggamu berhasil. Ketika suami istri sadar akan fungsi dan tugasnya, ketika suami istri mengedepankan kasih, mengutamakan Kristus, maka rumah tangga itu akan rumah tangga yang diberkati. Untuk saudara yang pernah gagal, Tuhan sayang sama saudara. Untuk saudara yang pernah gagal, Tuhan gak benci sama saudara. Hari ini berdoa, biar engkau gak gagal lagi. Dan Tuhan menyiapkan hari depan yang indah bagi saudara. Kalau ini doa saudara, sama-sama yuk kita angkat tangan kita dua-dua. Tutup mata kita. Kita bilang dengan iman kita, mengasihi. Mengasihi. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman Tuhan yang kami terima pada siang sore hari ini.